mengalami pembersihan sumsum sejati, sesuatu yang bahkan para panglima iri melihatnya. Semua sadar, Wang Lin telah menyentuh gerbang Ascendan. Namun di detik penentuan, Wang Lin ragu. Untuk Ascendan, dia harus melepaskan kesedihannya. Dan itu berarti melupakan Li Muwan. Tangannya gemetar. Akankah dia naik, atau tetap memegang kenangan yang paling menyakitkan? Melupakan berarti menghapus seluruh kenangan. Jika suatu hari jiwa Li Muwan bangun, Wang Lin takkan merasakan apapun. Ia hanya akan tersenyum dan mengirimnya kembali ke pelan, gumamnya. Langit berubah warna. Petir mengamuk. Wang Lin menarik napas dalam. Semua kesedihan di hatinya menyatu di tangan kanannya, lalu ia menghantamkan tangan itu ke drum iblis. Saat itu juga, Jin Wuxu, pria berlapis baja emas, bergerak dengan niat membunuh. Aku tak akan membiarkannya membunyikan yang ke-15. Api membakar sejauh 1000 kaki. Panglima tertinggi surga berteriak marah, Jin Wuxu. Hentikan. Namun Jin Wuxu menyerang. Matahari seolah berada di tangannya. Wang Lin berbalik dengan tenang. Ia sudah siap. Tiba-tiba, sebuah dengusan dingin mengguncang kehampaan. Api padam seketika. Aura mengerikan menekan dari kejauhan. Armor emas Jin Wuxu retak dan hancur. Ia memuntahkan darah, kekuatan di tangannya lenyap. Di menara hitam yang sangat jauh, sebuah suara bergema pelan, menentang surga, sangat bagus. Di alun-alun kekaisaran, semua mata tertuju pada satu sosok. Wang Lin. Jika mantra itu benar-benar jatuh, pria berlapis baja emas pasti sudah mati. Panglima tertinggi langit sebenarnya tidak berniat membunuh, hanya menghentikannya. Karena itu, ia segera menarik mantranya. Namun di mata dua dengusan itu menghancurkan seorang pembangkit tenaga negara setan langit. Wang Lin hanya memastikan akhir hidupnya. Di atas kapal, pemuda itu tertegun. Mati, bagaimana bisa seperti ini? Ia menatap jauh ke kejauhan dengan niat membunuh, lalu segera menundukkan kepala, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di alun-alun, Panglima tertinggi langit menatap Wang Lin dengan tenang. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, anak Kikwe itu menghadapinya. Bukan hanya mereka, banyak monster tua di berbagai penjuru alam semesta ikut menyadarinya. Tak ada yang bisa menghentikan cahaya merah itu. Bahkan gerbang Laut Roh Setan Timur pun ditembusnya dengan paksa. Di alun-alun kota setan langit, Wang Lin melayang diam. Drum iblis telah berbunyi 15 kali. Di dalam tubuhnya, domain miliknya bertransformasi dengan kecepatan mengerikan. Untuk mencapai tahap asnya kini terukir dalam hati mereka. Tiba-tiba, petir dan guntur lenyap. Sebagai gantinya, langit memerah membara. Awan merah menutupi seluruh cakrawala. Pria muda di kapal menghela napas pahit. Aku lupa satu hal, dia seorang kultivator. Dulu aku menyembunyikan aura penentang surga dengan bantuan banyak penatua. Tapi ini ujian untuk anak itu. Jika dia selamat dari pembalasan ilahi ini, surga tak akan. Petir merah mulai terbentuk. Indah, namun mematikan. Pria muda itu mengangguk ringan. Dari dua jenis pembalasan ilahi berbentuk petir, ini tampaknya yang paling sederhana. Keberuntungan Wang Lin, cukup bagus. Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya ke langit. Dalam 700 tahun kultivasi, aku telah beberapa kali menarik pembalasan ilahi. Kali ini pun sama, karena aku memilih menentang surga. Awan merah bergerak. Raungan kuno mengguncang langit dan bumi. Lalu petir merah jatuh. Seperti meteor yang membawa niat membunuh surga. Musim panas kota setan langit berubah menjadi salju. Setiap kepingan salju mengandung niat membunuh langit. Dunia seakan hanya menyisakan satu suara, murka langit. Dan satu warna merah darah. Surga ingin membunuh seseorang. Wang Lin membuka matanya. Lebih dari 3.700 segel berputar di sekeliling tubuhnya. Seluruh energi pembantaian menyatu, berubah menjadi naga hitam raksasa. Raungan naga menggema, penuh niat menentang surga. Naga itu menerjang petir merah dan menelannya. Namun ini adalah hukuman surga. Naga pembantaian runtuh, tapi membuat petir semakin lemah. Detik berikutnya, kilat merah menembus sisa kehancuran dan menghantam Wang Lin. Cahaya hitam muncul di jari telunjuknya. Jari iblis. Energi spiritual celestial di tubuhnya. Istana hancur, para jenderal iblis mundur ketakutan. Panglima tertinggi surga melemparkan sebuah botol giok ke arah Wang Lin lalu pergi tanpa menoleh. Cahaya merah akhirnya menghilang. Namun Wang Lin tidak lega. Surga tidak akan berhenti hanya dengan satu hukuman, awan merah tetap menggantung, sunyi namun menekan. Seorang pemuda di langit mendadak pucat. Ia menyadari, ini di luar kendali. Tanpa ragu, ia membelah dirinya menjadi 8 dan memindahkan seluruh penduduk kota. Langit berubah. Awan merah berkumpul, menutupi kota. Kekuatan surga turun. Tekanan luar biasa menghantam. Awan turun 1 inci, tanah meledak. Turun lagi, istana runtuh. Tekan jutaan beban.
Tulangnya berderak, darah mengalir. Dunia seolah memerasnya hidup-hidup. Namun kakinya tidak bergeser. Ia mendongak ke langit dan berkata pelan, "Aku tidak akan menyerah." Guntur menggelegar. Awan merah turun 3 inci sekaligus. Langit seakan runtuh. Seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing, tersisa hanya drum iblis. Inilah kekuatan surga. Jika langit ingin membunuh, maka segalanya harus hancur. Namun tepat saat kota menjadi debu, amarah besar bangkit dari dalam bumi. Raungan kemarahan mengguncang bumi. Anjing pembalasan sialan. Kalian berani menghancurkan ibu kota negara setan langit. Teriakan penuh kebencian meledak dari bawah tanah. Gemuruh dahsyat menyusul, tak kalah dari guntur pembalasan ilahi. 5 gelombang kejut menerobos keluar, memaksa diri menembus tekanan surga dan melesat ratusan kaki ke udara. 5 lelaki tua berambut putih muncul. Tubuh kurus mereka memancarkan aura purba yang membuat waktu seakan berhenti. Langit merespons, awan merah bergejolak dan turun semakin rendah. Tekanan surga menghantam tanpa ampun. Tanah ibu kota runtuh. Darah merembes dari pori-pori Wang Lin. Tulang dan dagingnya berderak, seolah gunung-gunung tak kasat mata menindih tubuhnya. Kakinya tertanam dalam tanah hingga lutut. Tekanan itu bahkan menembus jiwanya. Namun Wang Lin tetap menatap langit. Diam, tak gentar. Di bawah tekanan surga, kelima lelaki tua justru tertawa gila. Mereka melayang di udara, saling mengejek, seolah pembalasan ilahi hanyalah lelucon. Amarah langit pun memuncak. Awan merah turun lebih jauh. Bumi mengaum. Seluruh kota setan langit hancur berkeping-keping. Wang Lin terhempas ke dalam tanah. Tubuhnya remuk, terkubur sepenuhnya. Kelima lelaki tua juga dihantam Jano. Makhluk yang menjadikan Dao sebagai senjata melawan surga. "Apa kau iblis kuno?" tanya Wang Lin. "Aku iblis kuno," jawab suara itu. Ia mengungkapkan kebenaran tanah roh iblis, 9 eksistensi kuno, 9 negara, dan perang tanpa akhir. Ia menawarkan kesepakatan, memperbaiki tubuh Wang Lin, membantunya menahan pembalasan ilahi, dan memberinya kekuasaan. Sebagai gantinya, Wang Lin harus merebut 8 peninggalan suci dari 8 negara lain. Wang Lin merenung lama. Akhirnya ia berkata tenang, "Perbaiki tubuhku. Beri aku kekuatan untuk menghadapi pembalasan ilahi." Seperti yang kau inginkan, kekuatan besar menyelimuti tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, meridiannya tersambung kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tulangnya direkondensasi. Daging dan darahnya pulih sempurna. Energi langit mengalir di seluruh tubuhnya. Di permukaan, kelima lelaki tua mendadak terdiam. Mata mereka membelalak menatap lubang tempat Wang Lin terkubur. Ini aura leluhur. Wang Lin melayang keluar dari tanah. Rambutnya berkibar tanpa angin. Matanya tertutup. Tekanan surga seakan tak lagi berpengaruh padanya. Energi spiritual iblis meledak dari tubuhnya dan mengembun di belakangnya, membentuk ilusi raksasa setinggi 1000 kaki, bertanduk 2, berkulit ungu gelap, memancarkan aura kehancuran. Langit mengaum liar. Awan merah bergetar hebat. Seolah-olah, iblis kuno telah lahir kembali.